Timnas Indonesia saat ini dapat dikatakan sukses menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Di mana hal itu sendiri tak terlepas dari kehadiran deretan pemain keturunan yang ada di skuad Garuda. Efek pemain seperti Tom Hea, Maarten Paes, Kelvin Verdonk, Jay Itzes, hingga terbaru Dean James, serta Ole Romani, dan masih banyak lainnya, tak bisa dipungkiri telah meningkatkan level kita secara drastis. Tapi tunggu, beberapa pertanyaan muncul, seperti apakah yang akan terjadi jika deretan pemain keturunan timnas menua atau tak berada di level terbaiknya kembali? Jawaban itu akan kami jawab dengan kalimat kalian gak perlu khawatir. Ketika deretan pemain muda keturunan lainnya siap bersinar dan menjadi opsi dari regenerasi timnas Indonesia. Saat masih banyak pemain keturunan muda yang bisa jadi Tom Hea atau Jay Itzes selanjutnya di masa depan. Seperti beberapa sosok yang telah kami rangkumkan berikut ini. Langkah demi langkah Garuda menapaki jalan panjang untuk mengembalikan kejayaan yang pernah diimpikan. Dan kini, salah satu strategi yang kian menjadi sorotan adalah mencari pemain keturunan yang dapat membawa kualitas tambahan bagi skuad merah putih. Meski sudah terbilang mewah, percaya atau enggak, emang untuk saat ini penambahan pemain masih sangat terasa signifikan. Seperti yang diungkapkan oleh media Belanda, Voetbal Primer, para pemain blasteran Belanda Indonesia yang bergabung ke Garuda tak bisa dibantah telah membantu timnas Indonesia untuk memiliki peningkatan kualitas tim yang sangat signifikan. Di level Asia, nilai skuad kita sudah ada di urutan 8 besar, sedangkan kalau dibandingkan dengan tim-tim ASEAN, jauh banget deh. Dengan Thailand yang ada di peringkat 2, mereka memiliki selisih lebih dari 4 kali lipat dari nilai skuad tim Garuda. Bahkan nilai pasar tim ASEAN dengan Match Hilgers saja masih mahalan harga pasaran El Nyengir. Bukannya apa-apa atau sombong, tapi faktanya kan gitu. Meskipun saat ini El Nyengir lebih sering mengalami cedera, bahkan baru-baru ini cedera Match Hilgers kembali kambuh ketika membela FC Twente. Namun itu adalah sedikit gambaran kualitas kita, di mana selain berdasarkan nilai, di lapangan, timnas juga membuktikan saat mampu bersaing dengan tim-tim top Asia. Seperti saat kita telah mengalahkan Arab Saudi 2-0 dan terbaru, kemenangan 1-0 atas Bahrain juga membuka peluang Indonesia untuk ajang Piala Dunia. Dan jangan lupa juga, timnas Indonesia juga punya misi menembus ranking 100 besar dunia, yang sekarang perlahan juga mulai terwujud lewat adanya pemain keturunan. FIFA baru saja mengupdate perolehan poin di matchday Maret, dan Indonesia resmi melesat 10 angka dari 133 ke 123 dunia. Dan saat ini, situasi masih mengharuskan kita berjuang lebih ekstra setelah matchday Maret yang berjalan tak begitu mulus, di mana round 4 kemungkinan besar akan menjadi tantangan selanjutnya yang tak akan mudah untuk dilalui. Mengingat banyaknya tim Timur Tengah yang akan ikut bersaing via babak ini, maka persiapan ekstra pastinya dilancarkan sebaik mungkin. Dalam waktu dekat sendiri, timnas juga akan terlebih dahulu berjuang di matchday Juni, menghadapi Cina di kandang Garuda, serta bertandang ke markas tim Samurai Biru Jepang. Dengan begitu, maka tak heran jika program untuk menarik pemain berdarah Indonesia akan terus dilanjutkan. Nah, di sini, media di Eropa yakni Transfermarkt Netherlands menuliskan 7 nama pemain keturunan yang termahal yang bisa bergabung ke skuad tim Garuda. Dan salah satu pemain yang dilaporkan sangat dekat dengan PSSI adalah Tristan Guyer dan Laurin. Keduanya sangat terbuka untuk membela timnas Indonesia, sebab darah keturunan Nusantara sudah sangat jelas dan mereka sendiri sudah angkat suara mengungkapkan minat gabung ke tim Garuda.
Laurin, mantapkan hati, bela Indonesia. Nah, dari sekian nama tadi, yang paling mencuri perhatian, so pasti Laurin Ulrich. Di mana wonderkid 19 tahun itu diketahui sudah memfollow Fardy Bahdim yang kita semua tahu siapa. Ya, Laurin merupakan pesepak bola dari Jerman yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ayahnya. Di mana sang kakek pihak ayah diketahui lahir di Surabaya semasa zaman Hindia Belanda. Nah, Laurin sendiri adalah gelandang yang kini bermain untuk tim VfB Stuttgart 2 yang saat ini ada di Liga 3 Jerman. Meski begitu, Laurin sudah mencatatkan debutnya bersama tim utama Stuttgart di Bundesliga pada musim 2022-2023. Musim lalu, Laurin bermain untuk tim kasta kedua Liga Jerman, CCV Alm Bundesliga, dengan status pemain pinjaman dan mampu mencatatkan 5 pertandingan. Saat ini ia kembali ke Stuttgart 2 dengan mencatatkan 10 pertandingan dan udah menorehkan 2 gol serta 5 assist musim ini. FYI aja, VfB Stuttgart 2 merupakan tim satelit dari VfB Stuttgart yang ada di Bundesliga. Dan merujuk pada usianya yang masih 20 tahun, ia dianggap sebagai prospek menjanjikan di masa depan. Terlebih di level internasional, Laurin terbilang cukup berpengalaman, yang mana ia adalah langganan timnas Jerman dari U16, U17, U18, dan U19. Dan dari total 25 pertandingan yang ia mainkan di level kelompok umur, Laurin udah bikin 6 gol. Di mana artinya meski posisinya adalah pemain tengah, Laurin bisa dikatakan cukup produktif. Nah, Laurin sendiri kabarnya sangat terbuka apabila diminta membela timnas Indonesia. Karena baginya, Indonesia saat ini sedang dalam proses yang bagus. Dan buat kita, Laurin jelas adalah aset luar biasa jika berhasil didapatkan. Gak cuma untuk timnas U23, namun ia juga bisa diproyeksikan ke timnas senior, mengingat pemain ini secara kematangan udah oke. Tristan Goyer sudah dekat dengan Indonesia. Media-media di Belanda bahkan menyebut kalau Tristan Goyer sudah memantapkan hatinya untuk membela Panji Garuda. Dan mereka juga menyebut kalau Federasi Sepak Bola Indonesia telah menghubungi Tristan untuk saling mendiskusikan keadaan. Bahkan pelatih Patrick Kluivert mungkin bisa menjadi sosok yang meyakinkan Tristan. Namun semua kembali lagi tergantung kebutuhan. Federasi Sepak Bola Indonesia sekarang telah menghubungi Tristan Goyer, sumber mengatakan Football Premier. Negara Asia itu berharap untuk meyakinkan Ajaxid yang pinjaman ke PSV Zwolle musim ini untuk bergabung dengan pelatih kepala Patrick Kluivert untuk Indonesia. Apakah Goyer merupakan tambahan yang bagus untuk seleksi Indonesia? Tulis laporan media Belanda tersebut. Sekedar informasi, Tristan sendiri adalah pemain muda Ajax Amsterdam yang saat ini dipinjamkan ke PSV Zwolle. Posisi aslinya adalah seorang bek kanan, namun pemain kelahiran 2 September 2004 ini sejatinya adalah pemain yang serba bisa. Mungkin inilah alasan utama PSSI dan tim kepelatihan menginginkannya. Dan menurut berbagai sumber, Tristan sendiri memiliki darah Maluku dari sang ibu. Ia sebelumnya sempat memperkuat Belanda di level under 18 dan beberapa kelompok umur lainnya, namun belum di level senior. Maka dari itu, Tristan Goyer masih sangat sesuai dengan aturan FIFA. Mungkin secara komposisi, skuad Indonesia sudah banyak defender spesifik. Untuk bek kanan ada nama-nama yang sudah lebih lama menghuni. Pos ini mulai dari Kevin Dix dan Shandy Walsh. Belum termasuk nama-nama lain seperti Asnawi Mangku Alam dan Yakob Sayuri, yang bisa juga jadi opsi di pos ini. Meski begitu, jika nantinya Tristan benar-benar dinaturalisasi, maka pemain yang satu ini tampaknya akan jadi opsi regenerasi. Sebab, ada beberapa laporan bahwa Tristan akan ditempatkan di timnas Under 23 terlebih dahulu, mengingat usianya yang baru menginjak 20 tahun, sebelum nantinya bisa step up alias naik level ke tim senior. Ia diproyeksikan akan jadi generasi baru timnas bersama dengan nama-nama lain seperti Rizky Ridho, Marcelino, dan pemain muda lainnya.
Dan terlepas dari apapun, intinya semoga apa yang direncanakan bisa dapat hasil yang bagus. Dan kita saat ini cukup bersyukur, ranking FIFA Timnas naik ke posisi 123 usai menang atas Bahrain. Mudah-mudahan prestasi itu bisa dibarengi dengan progres maksimal, mulai dari timnas kelompok umur, timnas putri, liga domestik, serta pastinya grassroots. Dan melihat melimpahnya stok pemain diaspora yang cukup bikin tetangga merajuk, ya harus bisa dimaksimalkan. Karena kembali lagi, makin luas poolnya, makin enak latih timnas senior buat memilih, kan gitu.